ini pasti konspirasi global. Apa sih sebetulnya zona nyaman? Zona nyaman ini muncul karena kita terbiasa. Dan bagi mereka yang kurang kreatif, ini adalah seperti sebuah palu godam, sebuah hukuman mati. Bentuk yang ideal itu hanya ada di pikiran kita. Kalau kita lihat sekarang ya lebih jauh lagi, oke. Di sini ada beberapa soal kebaruan ya. Ini ada beberapa hal kebaruan, di mana kebaruan-kebaruan ini bisa kita lihat, bisa kita alami ya dalam berbagai hal. Nah, saya langsung saja ya, saya coba fokus ke ini dari segi bisnis sekarang. Apa kebaruannya? Satu, cara kerja. Efek dari segala sesuatu dilakukan lewat internet, online meeting, dan sebagainya, itu membuat cara kerja kita berbeda. Itu membuat biasanya kalau dalam perusahaan, itu ada prosedur kerja tertentu yang membutuhkan approval dalam bentuk rapat, atau tatap muka, atau mungkin dalam bentuk yang lain, tanda tangan basah, dan sebagainya. Kita dipaksa untuk mencoba sebuah cara kerja baru yang sangat mengandalkan pada paperless. Ya. Nah, cara berinteraksi dengan kolega dan mitra pasti berubah. Kalau dulu interaksi untuk hal-hal yang sulit itu bisa diselesaikan dengan makan siang bersama, sambil santai makan sambil ngomong-ngomong. Sekarang ternyata tidak semudah itu. Ya, ini dampaknya bisa macam-macam ya. Apakah ini mempengaruhi trust kita ke orang lain, ataukah kita cukup memiliki trust untuk melakukan interaksi secara online? Itu adalah sebuah pertanyaan besar. Yang mana yang bisa menjawab kita sendiri masing-masing. Kemudian dari segi bisnis ini juga munculnya peluang baru, ya, munculnya berbagai peluang baru. Peluang baru ini juga diikuti dengan hilangnya peluang lama. Nah, peluang baru itu apa saja dan peluang lama itu apa saja? Ini adalah sebuah masalah dalam sebuah bisnis. Kalau kita cenderung terbiasa dengan sebuah core bisnis tertentu, yang selama ini kita yakini hanya inilah satu-satunya yang bisa saya lakukan, dan peluang ini hilang karena kebaruan tersebut, karena new normal tersebut, maka ini bisa membuat orang stres, bisa membuat orang putus asa, dan bagi mereka yang kurang kreatif, ya kan, ini adalah seperti sebuah palu godam, sebuah hukuman mati. Kita perlu mengeksplorasi ya. Di sini kita perlu mengeksplorasi apa saja peluang-peluang, kesempatan-kesempatan baru ya yang muncul, dan kita juga perlu mengevaluasi kembali apa saja kekuatan dan kelemahan kita. Ini kalau saya katakan di sini ya, kita pernah dengar ya yang namanya itu adalah SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat. Biasanya kalau kita belajar bisnis, itu kita diajarkan untuk apa? Untuk selalu memperhatikan SWOT. Strength dan weakness ini berasal dari faktor internal perusahaan kita, sedangkan opportunity atau peluang dan ancaman, threat atau tantangan, itu berasal dari faktor eksternal. Nah, SWOT dibutuhkan. Kita perlu melihat kembali dengan new normal, pandemi ini, bagaimana perubahan lingkungan eksternal kita, bagaimana perubahan peluang dan ancaman yang muncul. Terus kita evaluasi ke dalam, mampu nggak kita memanfaatkan peluang yang muncul atau mengatasi ancaman yang muncul dengan melihat apa strength dan weakness kita. Ada beberapa bidang bisnis yang memiliki prospek yang relatif lebih cerah. Misalkan produk sanitasi atau kebersihan, ya, healthy food supplement. Kemudian kalau daily products, consumer daily products itu pasti, ya. Kemudian perusahaan pengiriman, delivery,
ya toh, segala sesuatu dokumen mau ngirim mau apa gosen aja. Nah, sekarang begitu. Kalau nggak bisa pakai internet ngirimnya, ya sudah pakai gosen. Kemudian bisnis-bisnis yang berhubungan dengan peralatan medis, kemudian grocery stores. Nah, jadi ada toko supermarket, itu bahan makanan dan sebagainya yang tetap buka dan bahkan wajib untuk buka terus, ya. Tapi dengan pengaturan-pengaturan yang mempertimbangkan social distancing dan sebagainya. Kemudian agroindustri atau bisnis yang atau industri yang berhubungan dengan pertanian, ya. Kemudian telekomunikasi dan online bisnis. Nah, apakah masih ada bidang-bidang yang lain? Ya, tentu sangat mungkin masih ada. Bisa jadi bidang yang lain itu adalah turunan, ya, turunan dari apa yang sudah ada di sini, ya. Misalkan consumer daily products. Nah, apakah consumer daily products itu kalau dulu buka toko karena orang suka shopping, ya kan? Sehingga mata itu ikut berperan penting dalam memutuskan pembelian. Tapi sekarang ya consumer daily products itu daya tariknya bukan pada bagaimana kita memajang barang-barang itu, tapi bagaimana kita membangun toko online. Jadi ada kombinasi-kombinasi di dalamnya. Toko online kemudian apakah mau kita kirim sendiri atau kita mau kerjasama dengan perusahaan delivery, nah itu macam-macam. Peralatan medis atau produk sanitasi kebersihan, kita tahu beberapa industri garmen itu karena terpukul menurun, maka mereka mengalihkan switching menjadi memproduksi masker, memproduksi face shield dan sebagainya. Ada reorientasi baru. Nah, untuk bisa switching semacam ini, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan kemampuan tertentu dari dalam internal. Jadi kekuatan ya yang menjadi modal vital itu adalah satu itu pasti cadangan kas kita. Karena penerimaan menurun, pengeluaran belum tentu turunnya itu proporsional terhadap penerimaan, maka cash reserve itu jadi penting. Sebisa mungkin menjaga arus kas positif agar modal kerja bisa berputar. Kemudian, kalau sudah bicara arus kas berarti nggak bicara untung rugi ya. Kalau bicara untung rugi itu kan belum tentu berhubungan dengan arus kas. Arus kas itu berhubungan dengan kelancaran modal kerja kita. Kalau arus kas negatif, berarti perusahaan kita bleeding. Kalau perusahaan kita bleeding, maka kemampuan untuk survive itu menjadi apa? Jauh menurun sehingga mungkin dalam waktu terus-terusan bleeding ya tutup bangkrut. Maka untuk bisa survive bukan pada profit, tapi pada arus kas positif. Nah, kalau pentingnya itu ini, kemampuan untuk mentransfer operational cost atau beban operasional menjadi biaya variabel. Perusahaan yang memiliki struktur biaya tetapnya relatif kecil, ya itu akan lebih mudah bertahan, akan lebih susah. Jadi kalau fixed cost-nya itu kecil, dia akan lebih berhasil untuk survive karena berarti sebagian besar biayanya itu variabel. Variabel artinya kalau ada omset, ada penjualan, berarti baru ada biaya. Tapi kalau fixed cost-nya itu besar dan omset menurun, yang terjadi adalah bleeding tadi. Arus kas menjadi negatif. Tapi kalau dia mampu mentransfer beban operasionalnya sebagian besar menjadi biaya variabel, maka kemungkinan untuk menjaga arus kas positif berarti survival perusahaan akan lebih terjamin. Nah, sebaliknya juga ada bisnis-bisnis yang paling mengalami guncangan, yaitu yang bertumpu pada perjalanan fisik seperti maskapai penerbangan, bis antar kota, dan sebagainya. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan hiburan, hospitality, konstruksi juga, karena banyak orang menunda pembangunan dan sebagainya, rumah-rumah pribadi menjadi masalah. Kalau yang hiburan, misalkan yang punya bisnis I.O. betul-betul merasakan, ya toh, event organizer, kalau nggak ada pesta harus bagaimana,
Kita membutuhkan sebuah kemampuan untuk melakukan switching core bisnis kita. Nah, itu dari segi bisnis. Bagaimana dengan dari segi personal? Dari segi personal, ya, tentang cara hidup kita, tentang cara kita, kebiasaan kita, biasanya suka ngopi, biasanya suka ya, ngafe, gitu. Biasanya kalau bosan bisa jalan-jalan di mall dengan bebas. Sekarang kita harus mikir 2 kali. Bukannya nggak bisa, tapi ya mikir, apakah resiko sepadan dengan manfaat. Padahal kita sudah terkadang punya beberapa kebiasaan, gitu, untuk mengisi kebosanan kita, mengatasi segala macam yang menjemukan dengan jalan-jalan, dengan ngopi, ngopi-ngopi cantik, ya kan? Dan kita lekati itu. Kuncinya di sini adalah belajar untuk melepaskan segala macam bentuk kemelekatan yang kita miliki tentang apa itu hidup yang ideal. Nah, tentunya nggak gampang melepaskan kemelekatan ini. Ada semacam kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin kemarahan. Ini mau sampai kapan kayak begini? Beberapa yang frustrasi mulai berpikir, ini benar nggak sih virus ini ada? Sudahlah saya cuek saja, nggak peduli sekarang. Nah, itu adalah energi-energi yang muncul dari pikiran kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu satu kata, menyadari. Menyadari segala macam bentuk-bentuk pikiran, perasaan, persepsi yang muncul, baik itu terwujud dalam kekhawatiran, kelemahan, ketakutan, dan kemarahan. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang namanya bentuk yang ideal. Bentuk yang ideal itu hanya ada di pikiran kita. Bentuk ideal itu hanyalah ada di masa lalu. Mengapa kok hanya ada di masa lalu? Nah, karena, nah ini dia masalahnya. Pada saat kita mengalami sesuatu, kita tidak mensyukuri, tapi setelah kita kehilangan, kita baru merasa apa? Aduh, enak ya yang dulu itu ya. Maka muncullah konsep sesuatu yang ideal. Jadi berarti yang namanya ideal itu cuma adanya di mana? Di masa lalu. Ya, cuma adanya itu di masa lalu, bukan di masa kini. Karena banyak orang di masa kini tidak pernah atau jarang mensyukuri apa yang dia miliki. Tapi setelah kehilangan, baru dia apa? Menyesali. Bentuk ideal itu masa lalu, ilusi masa lalu. Semuanya terus berubah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita sering untuk mulai menghakimi. Bisa itu menghakimi diri sendiri, bisa itu menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain itu bisa berarti seperti ini pasti gara-gara X, ini pasti gara-gara si Y, atau ini pasti konspirasi global, atau ini ada yang mau masang chip dan sebagainya. Sangat mudah sekali kita menunjuk atau mengarahkan telunjuk kita ke pihak lain. Dan juga ke diri sendiri. Aku tidak mampu, aku bodoh, aku tidak siap. Kita terus menghakimi diri sendiri dan kita juga terus menghakimi orang lain. Nah, saya akan lanjut sekarang ke yang namanya itu zona nyaman. Apa sih sebetulnya zona nyaman? Zona nyaman ini muncul karena kita terbiasa dan saat kita dipaksa untuk mengubah kebiasaan, kita menjadi stres, kita menjadi khawatir. Zona nyaman ini ilusi, di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, manusia itu selalu ingin mengendalikan segala sesuatunya. Kalau itu sesuatu yang kita terbiasa, kita merasa aman, kita merasa lebih nyaman. Karena apa? Kita merasa dalam tanda kutip kita apa? Punya kendali. Kita punya kendali. Tapi betulkah kita punya kendali? Kan itu masalahnya.
kendali itu juga hanya ada dalam pikiran kita. Kita merasa kalau kita tidak bisa mengendalikan sesuatu, maka kita akan mengalami masalah. Jadi kalau kita keluar dari zona nyaman, hal yang paling membuat kita itu takut sebetulnya apa? Sebenarnya adalah bagaimana kalau banyak hal baru yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, konsep ini baru ada setelah zona itu berlalu. Dulu punya pacar, ya, waktu masih pacaran, pertama-tama semangat, tambah lama tambah kehilangan perasaan, dan kita justru merasa pacar kita itu pengganggu daripada sahabat yang bisa sharing macam-macam. Saat pacar kita pergi, putus, baru kita merasa kangen. Nah, kok nggak waktu dulu merasa eman? Ya karena apa? Kita baru merasakan memiliki setelah kita kehilangan. Itu problemnya. Zona nyaman adalah ilusi. Oke ya, titiknya itu adalah ilusi itu. Jadi yang kita lekati itu sebetulnya adalah ilusinya. Padahal zona itu secara objektif hanya ada dalam diri kita. Jadi tidak ada di luar, tidak objektif, itu subjektif sekali. Ternyata 3 bulan saya dikurung di rumah, hanya keluar pada saat-saat yang sangat penting, itu juga ada kenikmatan tersendiri.